Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Ambun Inayah, NIM 2011102. Yang saya hormati Ibu Puri Handayani, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah Psikologi Agama, yaitu tentang pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan. Baiklah, dalam materi pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan, dalam video kali ini ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi kebudayaan. Kemudian yang kedua, hubungan antara budaya dengan tradisi keagamaan. Yang ketiga, hubungan antara tradisi keagamaan dengan sikap keagamaan. Yang keempat, pengaruh globalisasi dengan sikap keagamaan. Baiklah, yang pertama, pengertian dan fungsi kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budi, yang berarti budi dan akal. Kebudayaan diadakan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Adapun pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Pertama, menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral dan hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian, menurut Selo, Sumarjan, dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sebagai suatu hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kemudian, fungsi kebudayaan antara lain, yang pertama, manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan, baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan ini sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Yang ketiga, karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Jadi fungsi kebudayaan di sini agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau berhubungan dengan orang lain. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu hubungan antara budaya dengan tradisi keagamaan. Herskowitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-menurun dari suatu generasi ke generasi yang lain. Sementara menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai, norma ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Sementara itu, Corel R.E. dan Melvin E. memberikan konsep kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Hal-hal seperti bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan tertentu, musik, kebiasaan, pekerjaan, larangan-larangan, dan sebagainya. Dari sudut pandang sosiologi, tradisi merupakan suatu pranata sosial, karena tradisi dijadikan sebagai kerangka acuan norma. Pranata sosial ini ada yang bersifat sekunder dan primer. Pranata sekunder ini bersifat fleksibel, mudah berubah sesuai dengan situasi yang diinginkan, sedangkan pranata primer berhubungan dengan kehormatan dan harga diri serta kelestarian masyarakatnya, karena pranata ini merupakan kerangka acuan norma yang mendasar dan hakiki dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pranata ini tidak dengan mudah dapat berubah begitu saja. Dalam suatu masyarakat yang warganya terdiri atas pemeluk agama, maka secara umum pranata keagamaan menjadi salah satu pranata kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut.
Dalam konteks seperti ini, terlihat hubungan antara tradisi keagamaan dengan kebudayaan masyarakat tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara tradisi keagamaan dengan sikap keagamaan. Tradisi keagamaan dan sikap keagamaan saling mempengaruhi. Sikap keagamaan mendukung terbentuknya tradisi keagamaan, sedangkan tradisi keagamaan sebagai lingkungan kehidupan turut memberi nilai-nilai, norma-norma pola tingkah laku keagamaan kepada seseorang. Dengan demikian, tradisi keagamaan memberi pengaruh dalam bentuk pengalaman dan kesadaran agama, sehingga terbentuk dalam sikap keagamaan pada diri seseorang yang hidup dalam lingkungan tradisi keagamaan tertentu. Tradisi keagamaan dalam pandangan Robert C. Monk memiliki dua fungsi utama yang mempunyai peran ganda, yaitu bagi masyarakat maupun individu. Fungsi yang pertama adalah sebagai kekuatan yang mampu membuat kestabilan dan keterpaduan masyarakat maupun individu. Sedangkan fungsi yang kedua, yaitu tradisi keagamaan berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat atau diri individu, bahkan dalam situasi terjadi konflik sekalipun. Demikian pula budaya mengalami perkembangan dan transformasi. Transformasi budaya merupakan perubahan yang menyangkut nilai-nilai dan struktural sosial. Proses perubahan struktur sosial akan menyangkut masalah-masalah disiplin sosial, solidaritas sosial, keadilan sosial, sistem sosial, mobilitas sosial dalam tindakan-tindakan keagamaan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh globalisasi dengan sikap keagamaan. Era globalisasi ditandai oleh proses kehidupan mendunia, kemajuan iptek terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, serta terjadinya lintas budaya. Pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh. Apa yang sebelumnya dianggap tabu, selanjutnya dapat diterima dan dianggap biasa, bahkan mulai kehilangan pegangan hidup yang bersumber dari tradisi kemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan jiwa keagamaan, barangkali dampak globalisasi itu dapat dilihat melalui hubungannya dengan perubahan sikap termasuk ke dalamnya sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama. Menurut teori yang dikemukakan oleh Osgood dan Tannenbaum, perubahan sikap akan terjadi jika terjadi persamaan persepsi pada diri seseorang atau masyarakat terhadap sesuatu secara fenomenal. Kebudayaan dalam era global mengarah kepada nilai-nilai sekuler yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Namun dalam kehidupan masyarakat global yang cenderung sekuler, barangkali akan ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.